Pandemi gini, males ngapa-ngapain. Pengennya rebahan terus. Belajar juga males. Bodo amat lah. Pengen nongki Telepon si Iqbal aja dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa nih? Oke, kuy. Waduh, baru juga saya sholat, San. Mau ngaji dulu nih. Yalah. Ngapain sih bro baca Al-Quran segala? Astagfirullah, San. Ini loh ya, kita kan masih muda, masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakuin, San. Daripada nongkrong-nongkrong gak jelas kan. Terus sekarang juga lagi corona, San. Bahaya kalau kita keluar-keluar. Ya kali bro. Lagian nongki mah seru bro daripada baca Quran ngantuk. Ya Allah, San. Coba lu pikirin deh. Dulu nenek moyang kita berperang menggunakan fisik, San. Tapi nanti kita di masa depan kita berperang menggunakan pikiran, San. Maka dari itu kita harus persiapkan diri terlebih dahulu, San. Apalagi kita sebagai muda muslim kan, dimana kita juga harus memperbanyak membaca. Salah satunya yang membaca Al-Quran, San. Nah, kalau bisa juga kita menjadi ilmuwan muslim yang hebat, San. Ngapain sih bro jadi ngomong segala? Dengerin dulu, San. Lu tau nggak, sebelumnya ada pemuda muslim yang hebat yang menemukan teori crack. Nah, hebatnya lagi, dia tuh berasal dari negara kita, San. Nah, dia juga pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, San. Ya tau lah, Nabibi kan. Nah, tuh lu tahu, San. Tapi jangan cuma tahu doang, San. Kita juga harus mengikuti jejak-jejaknya. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti kebiasaan-kebiasaannya. Nih, gue ceritain, San. Dahulu, Pak Habibie pernah cerita tentang kisah perjuangannya selama di Jerman. Beliau berkompetisi dengan dua orang Yahudi, yang mana dua orang Yahudi ini selalu menjadi juara di kelasnya. Sampai suatu ketika, Eyang Habibie merasa penasaran, rahasia apa sih yang membuat mereka itu begitu cerdas, padahal Eyang Habibie sudah begitu keras dan mati-matian dalam belajarnya. Sampai akhirnya, dia bertanya ke orang Yahudi itu, apa rahasia mereka bisa jadi pintar. Diajaknya lah Habibie menginap di asrama orang Yahudi tersebut. Ketika menginap di sana, Pak Habibie kaget karena jam 2 pagi orang Yahudi itu sudah bangun, membaca buku dan belajar. Didekatinya diam-diam, lalu ditanyakan pada orang Yahudi tersebut buku itu. "Kamu membaca apa?" kata Habibie. Orang Yahudi itu kaget, terperanjat, dan segera buku itu disembunyikannya di balik badannya. Setelah lama berkuat, akhirnya Pak Habibie mendapatkannya. Ketika dibuka ternyata itu adalah Al-Quran. Betapa kagetnya Pak Habibie. Lalu ia berkata, "Ini kan Al-Quran, kitab suci saya, kitab suci umat Islam. Kenapa kamu baca ini?" Orang Yahudi tersebut kemudian berkata, "Seandainya umat Islam membaca Al-Quran dan menaruh perhatian kepadanya, niscaya mereka tidak akan pernah bisa dikalahkan. Inilah kunci kesuksesan umat Islam yang ditinggalkan oleh umat Islam sendiri." Setelah menyadari hal itu, setiap jam 2 malam, Pak Habibie sudah bangun, mandi, sholat tahajud, dan baca Al-Quran. Istiqomah dalam rutinitasnya. Pada akhirnya, Pak Habibie juga dapat mengalahkan kedua orang Yahudi tersebut.
Nah, sekarang kita balik lagi, San. Kita sebagai mahasiswa kan memang tugasnya itu belajar dan menuntut ilmu. Apalagi kita sebagai mahasiswa muslim kan, di mana Islam sudah mewajibkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala dini kulli." Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, dari hadis tersebut sudah jelas sekali bahwa kita sebagai muslim haruslah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Nah, selain menuntut ilmu itu adalah wajib, kita juga mendapatkan manfaat dan kelebihan maupun keuntungan bagi orang-orang yang berilmu. Pertama, orang yang berilmu itu takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang berilmu diberi kebaikan dunia maupun di akhirat nanti. Ketiga, diberikan beberapa derajat oleh Allah. Yang keempat, orang-orang yang berilmu itu akan dimudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah. Nah, dan kita menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh, kita juga bisa menjadi umat muslim yang hebat seperti guru kita, yaitu Pak Habibie. Nah, jangan lupa juga kita untuk membaca Al-Quran, karena baca Al-Quran juga dapat meningkatkan kecerdasan otak kita. Maka dari itu, baca Al-Quran haruslah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Aku paham sekarang bang. Masih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sip San, gitu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.